Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin, guys. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serupun, salam persaudaraan, guys. Di video kali ini ya, wah, ini masalah wisata, guys ya. Siapa sih yang tidak senang dengan wisata ataupun perjalanan lah istilahnya ya, untuk dari penat gitu, guys ya. Mungkin sibuk bekerja, tetapi saat itu kita pergi ke tempat sesuatu yang tempat mungkin belum pernah kita kunjungi, atau mungkin sudah pernah kita kunjungi tetapi memang tempat itu favorit untuk kita kunjungi. Siapa di sini mungkin yang suka dengan tempat-tempat wisata ya? Mungkin boleh komen di bawah, guys ya. Dan saat ini tentu kalau kita tengok daripada luas alamnya, banyaknya tempat-tempat wisata, tentu kita berpikir adalah Indonesia, yang mana Indonesia sangat banyak alamnya, luas juga ya, pantai, hutan, apalagi ya, banyaklah destinasi tempat wisata di Indonesia. Tetapi ya kali ini tentu kita akan membahas, guys ya, kenapa ya istilahnya Malaysia ini menjadi tempat favorit ya, yaitu dari warga Indonesia untuk pergi ke berwisata ke Malaysia gitu, guys ya. Kenapa gitu kan? Tentu kalau kita tengok mungkin di Indonesia itu lebih banyak istilahnya tempat-tempat wisata. Tetapi kenapa banyak orang-orang Indonesia ini yang berwisata ke Malaysia? Apa sebenarnya yang dilihat ataupun faktor penunjang apa sih yang membuat orang-orang Indonesia ini banyak berbondong-bondong untuk berwisata ke Malaysia? Tentu sama-sama kita bahas di video kali ini, guys ya. Jadi kita sama-sama tengok saja video ini. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jom kita tengok videonya sama-sama. Saya pun penasaran apa sebenarnya faktor lah istilahnya, kenapa orang Indonesia ini banyak yang ingin berwisata atau menjadikan destinasi favorit lah istilahnya tempat wisata, yaitu di Malaysia. Mari kita sama-sama tengok videonya. Jom. Oke, kita tengok, guys. Pemirsa, memasuki masa libur panjang sekolah, gelombang wisatawan Indonesia terlihat membanjiri lokasi wisata yang ada di negeri jiran Malaysia. Dan selain karena ada ragam destinasi wisata yang menarik, harga tiket pesawat yang semakin terjangkau, ternyata ini jadi salah satu faktor mengapa daya tarik untuk berlibur ke luar negeri jadi tinggi. Wah, gila. Ini di mana, guys? Kalau Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, pasti Anda akan menemukan banyak sekali wisatawan yang berasal dari Indonesia. Wih, kapan saya, guys? Saya pun Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, sangat pengen ya primadona sebagai tempat bisa ke Malaysia, terutama di Kuala Lumpur ya, dan negeri-negeri lain di Malaysia. Orang-orang Indonesia, turis-turis dari Eropa, Tiongkok, bahkan Timur Tengah sangat mudah dijumpai di destinasi wisata yang ada di negeri jiran. Selain karena transportasi umum yang murah dan terintegrasi, Kuala Lumpur juga menjanjikan beragam destinasi wisata yang seru dan menarik. Jika Anda gemar berbelanja, Genting Highlands menjadi salah satu destinasi yang menawarkan surga belanja bagi wisatawan. Anda bisa berbelanja barang-barang branded dengan diskon yang besar-besaran. Tak jarang wisatawan yang mengunjungi Genting Highlands dengan koper-koper kosong yang nantinya akan diisi berbagai barang branded yang diskonnya hingga 80%. Wajar ya, Genting sampai Highlands juga memiliki diborong gitu. kabel yang cukup panjang melewati bukit yang amat tinggi. Ada pusat perbelanjaan yang sangat luas hingga terdapat taman hiburan yang begitu Genting Highland ya. Wah, gila. Kapan saya bisa ke sini, guys ya? Doakan Selain ya. itu, salah satu daya tarik lainnya adalah harga tiket pulang pergi dari Indonesia ke Kuala Lumpur yang harganya jauh lebih murah dibanding harga tiket pesawat domestik di Indonesia. Wah, ini faktor utama, guys ya. Tentu kalau kita misalnya nih dari Kalimantan, di tempat saya, guys ya, Kota Pontianak ya, untuk pergi ke Jawa gitu, guys ya, menggunakan pesawat, itu data yang saya pernah lihat lah, guys ya, itu lebih mahal ya. Misalnya dari Indonesia nih, dari Pontianak kita terbang ke Jawa gitu kan, destinasi di sana kan lebih banyak gitu, guys ya. Kita ke sana itu lebih mahal tiketnya dibanding dengan dari Pontianak ini
berwisata ke Malaysia, misalnya ke Kuala Lumpur, apalagi ke Kuching gitu kan, hanya pakai bus saja bisa sampai ke Kuching ya dengan harga yang sangat murah, tetapi sudah mendapatkan tempat wisata ke luar negara guys ya, ke luar negara gitu kan. Wow, itu yang membuatkan orang Indonesia ini kok banyak nih untuk berwisata ke luar negara ya, salah satunya adalah ke Malaysia. Terbaik guys ya, karena faktor daripada murah harga daripada tiketnya gitu guys ya, dan pastinya lebih seru gitu guys karena ke luar negara, apalagi yang hobi shopping gitu guys ya, berbelanja, wah itu pasti mengejar ke Malaysia, terutama di Kuala Lumpur ini Genting Highland ya. Wah, semoga saya pun bisa juga nih bisa merasakan ya di Genting Highland dan negeri-negeri lainnya di Malaysia. Amin ya rabbal alamin guys. Kita next. Nah, pemirsa, kalau Anda bosan dengan suasana kota metropolitan, sepertinya Anda bisa berkunjung ke destinasi wisata kota tua di kota Ipoh, Malaysia. Ipoh, Malaysia. Dengan suasana khas kota tua yang dipadu dengan keindahan alam yang mempesona, destinasi wisata Ipoh menawarkan pengalaman liburan yang santai namun berkesan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV. Sebentar guys, Ipoh itu kalau tidak salah guys, saya juga pernah melihat dikirim lah istilahnya foto atau video ya dari subscriber ya di Malaysia. Itu kalau tidak salah itu lebih ke apa ya, danau gitu guys ya, danau, bukan pantai, danau ya. Mungkin kalau salah boleh teman-teman semuanya koreksi guys ya, mungkin koreksi saja di kolom komentar gitu guys ya. Jadi seperti danau yang memang indah, sejuk dan tenang gitu guys ya. Jadi kalau kita misalnya capek bekerja ya, pas waktu libur gitu kita pergi ke sana, wah itu saya bayangkan itu apa ya, pasti tenang pikiran guys ya, karena suasana danau ya, tenang gitu kan. Wah gila. Ya, saya pun sampai membayangkan itu guys ya. Mungkin ada salah yang saya ucapkan mungkin guys ya, boleh mungkin teman-teman semuanya tambahkan atau betulkan di kolom komentar guys. Kita next ya. Nara Paramita dari Ipoh, Malaysia. Ipoh, Malaysia. Wah. Nah itu dia tuh. Seru banget. Seru banget kayaknya. Halo, selamat pagi Dianara. Bisa digambarkan di sana seperti apa sih paduan keindahan alam, ada kota tua di sana tua, ya. Kira-kira bisa menarik wisatawan atau setidaknya kita deh untuk jalan-jalan di sana. Gila. Pesona wisata Malaysia. Valen, Jason dan juga pemirsa, liburan sekolah sudah tiba ya, dan saya juga tidak ingin kalah. Saya pergi berlibur dari Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, yaitu ibu kota provinsi Perak di Malaysia. Ibu Ipoh kota ini provinsi Perak ya. Tidak seperti Kuala Lumpur ya, yang kota metropolitan. Ipoh ini lebih ke kota tua dan banyak sekali destinasi wisata alamnya. Hanya dengan ini agak ini ya, apa koneksi mungkin guys ya, jadi terputus ya. Iya, Dianara masih tersambung bersama Ipoh, Malaysia. Oh, dia lebih kepada destinasi kota guys ya, bukan kota metropolitan seperti Kuala Lumpur. Ya pengen masih lihat gimana sih sebenarnya keindahan Ipoh, tapi mungkin kita akan hadirkan nanti di sana. Yang penting ternyata Malaysia ini jadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia. Mungkin beberapa kalangan yang memilih untuk liburannya ke luar negeri, bukan ke dalam negeri. Ya, ini karena katanya kalau lihat harga tiket misalnya pesawatnya itu udah murah, biasanya masyarakat kan akan lebih tertarik ya. Tapi untuk membahas lebih lanjut terkait dengan fenomena masyarakat Indonesia yang lebih tertarik liburan ke luar negeri, kita akan bahas bersama dengan Sekjen Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Pauline Suwarno. Selamat pagi Bu Pauline. Bu Pauline, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Pauline, Ibu Pauline mau kemana ini? Ibu Pauline, anyway, jadi sekarang kan masyarakat Indonesia ini banyak yang memilih untuk liburan ke luar negeri daripada ke dalam negeri saja. Nah, apa sebenarnya faktornya? Apakah karena semata harga tiket pesawat saja atau karena apa sih? Hai, selamat pagi. Saya di sini siang sebetulnya, baru landing di Melbourne. Melbourne Jadi kalau dibilang kenapa penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia lebih banyak yang memanfaatkan untuk liburan di luar negeri
basically menurut kami karena kebetulan saya juga ketua asosiasi ASINDO, Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana anggota kami adalah para travel agent yang kerjaannya memang jualan paket tour, jualan tiket pesawat, tapi segala macam ya, palu gada, dalam negeri iya, luar negeri juga iya. Tapi animo masyarakat memang lebih banyak yang bepergian ke luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah dari segi harga yang lebih ekonomis. Harga ya, Jadi lagi-lagi ya. Penerbangan tiket pesawat ke luar negeri itu, Mbak Valen, Mas Jason, harga promonya sudah di launching jauh-jauh hari seperti tahun lalu. Kami kebetulan di Asindo juga punya Asindo Travel Fair, lalu beberapa teman-teman anggota GP lainnya juga tentunya punya beberapa travel fair juga. Para maskapai, kemudian juga para land operator ini sudah menawarkan harga tiket murah, harga paket-paket promo dari sejak tahun lalu. Jadi ketika liburan sekolah sekarang bulan Juni Juli ini, kita sudah jualan paketnya dari bulan Agustus September tahun 2024, bukan baru mendadakan. Nah, sangat disayangkan karena pemerintah ternyata juga mengucurkan diskon dan juga ada potongan PPN untuk beberapa tiket pesawat, untuk tiket pesawat domestik, untuk tiket kereta, tiket kapal laut. Tapi as usual, sama seperti tahun sebelumnya, diskon atau insentif dari pemerintah ini dikeluarkannya selalu last minute, say like 2 minggu sebelum libur, 3 minggu sebelum libur, di mana masyarakat ini sudah mempunyai pilihan paket planningan dulu, destinasi yang mereka harapkan. Jadi memang salah satu penyebabnya adalah itu. Tiket sebenarnya ada dua guys ya, kalau yang saya tangkap daripada pembahasan video kali ini ya. Yang pertama itu harga ya tiketnya, artinya untuk ke luar negara misalnya ke Malaysia itu lebih murah ya ketimbang dengan di dalam negara, di dalam negeri lah istilahnya. Misalnya dari ke Kalimantan ke Pulau Jawa gitu guys, itu lebih mahal daripada kita dari misalnya Kalimantan ke Malaysia, Kuala Lumpur, apalagi ke Kuching gitu guys ya, lebih murah guys. Itu yang membuat orang Indonesia ini banyak yang ingin berlibur ke Malaysia begitu guys ya. Dan kedua, mungkin secara promosi atau apa ya, pemberitahuan promo tiket segala macam, Malaysia ini lebih lebih jauh hari lah istilahnya. Jadi kita perlu persiapan gitu guys ya untuk menentukan di mana kita untuk pergi berwisata. Sedangkan untuk wisata-wisata Indonesia gitu guys ya, karena apa yang disebutkan dari Mbak itu 2 minggu baru diberikan informasi segala macam. Artinya rakyat Indonesia ini sudah mempunyai planning ya, karena perencanaan itu sudah dapat informasi awal-awal ke luar negara, yaitu ke Malaysia gitu guys ya. Wah, menarik guys ya. Oke, next. Berlibur ke luar negeri bisa dibilang jauh lebih ekonomis. Lebih ekonomis, guys. Oke, kalau begitu menurut Bu Pauline sendiri, setidaknya supaya lebih meningkatkan awareness masyarakat untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri dibandingkan luar negeri, itu harus apa lagi Bu? Selain kemudian tadi promo-promonya harus dilamain, sosialisasinya harus lebih dilamain lagi, banyak insentif atau diskon-diskon. Apalagi Bu kira-kira Bu? Dan juga mungkin ini kali ya Mas Jason ya, mengenai infrastruktur. Jadi kalau masyarakat Indonesia ketika kita mau liburan, kita pasti cari yang nyaman ya. Karena kan apalagi sekarang liburan sekolah, kita pasti tentunya membawa keluarga kita. Apalagi orang Indonesia, nggak cuma anak tapi cucu, kakek, nenek, tante, om, semuanya tuh ikut rame-rame semuanya. Pasti mencari tempat yang nyaman untuk seluruh keluarga besar, dan mencari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga besar. Ada yang kids friendly, kemudian juga ada yang tempatnya itu harus accessible, all inclusive, bisa diakses dengan mudah menggunakan kursi roda. Kemudian juga pastinya kita harus memperhatikan fasilitas kesehatan yang cukup, fasilitas kesehatan, karena kita bawa orang tua segala macam, bawa anak-anak, something maybe happen during the trip. Nah, jadi beberapa tempat di Indonesia, mohon maaf, memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Ya, seperti contoh. Ini guys, ini menjadi faktor penting guys ya, keamanan, kesehatan begitu guys ya. Faktor keselamatan ya. Tentu orang kalau udah berwisata, apalagi bawa keluarga guys ya, keluarga besar, cucu, kakek, nenek ya kan, tentu mempertimbangkan guys ya bagaimana kesehatan di sana, keamanan di sana. Ternyata di Malaysia itu ternyata daripada infrastrukturnya itu sudah
rencanakan atau sudah dipersiapkan dengan matang guys ya. Terbaik sih menurut saya guys, bagaimana Malaysia ini bisa melakukan seperti itu gitu guys ya. Dan ini juga pembelajaran besar buat Indonesia, bagaimana Indonesia juga harus bisa belajar gitu guys ya dengan Malaysia. Masya Allah ya. Oke, kita next ya. Jangankan untuk wisatawan, tapi untuk warga lokal saja warga lokal. Mereka belum bisa mengakomodir. Banyak sekali beberapa tempat itu faskesnya sangat tidak memadai. Bagaimana kita bisa menerima turis mancanegara? Jangankan turis mancanegara, turis lokal aja kita khawatir kalau kita harus pergi. Contoh nih, mohon maaf ke Danau Toba. Apakah dekat sana dari Taman Simalem itu ada rumah sakit yang memang bisa memadai untuk mengatasi beberapa kejadian emergency, contohnya seperti itu. Jadi dari segi infrastruktur memang kita mohon maaf guys, sangat ketinggalan. Wah, jadi kalau ini kan pekerjaan berat ya Bu Paulun, karena kalau membangun infrastruktur berarti butuh waktu lama, jauh ketinggalan guys dengan Malaysia. Nah, tapi sejauh ini kalau Anda perhatikan bagaimana sebenarnya pemerintah mungkin lokal ataupun pemerintah pusat itu sudah menaruh perhatian supaya ini jadi adalah naik satu anak tangga lebih baik. Pembelajaran pastinya belajar dari negara-negara zaman pemerintahan Malaysia. Pak Jokowi itu karena Pak Jokowi sangat memperhatikan, mengutamakan pariwisata dan memahami sekali bahwa pariwisata adalah salah satu penghasil devisa terbesar Indonesia. Pak Jokowi sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dengan membangun konektivitas, membangun fasilitas bandara, membangun fasilitas pelabuhan dan sebagainya. Tapi di zaman pemerintahan sekarang kelihatannya Bapak Prabowo, Bapak Presiden ini tidak mengutamakan pariwisata. Kita bisa lihat bahwa pariwisata tidak termasuk dalam asta-cita di Presiden Prabowo saat ini. Sehingga kita pun tidak tahu nih akan dibawa kemana arahnya pariwisata oleh pemerintahan sekarang. Karena kalau kita juga melihat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, anggaran dipotong dan sayangnya dipotong itu bagian pemasaran. Di mana kita sangat membutuhkan sekali promosi untuk at least kita bisa mempromosikan Indonesia yang sebagian kecil yang memang memadai untuk menampung wisatawan asing. Nah, kemudian dari sisi dari sisi promosi ya masih sangat kurang untuk Indonesia. Dari sisi infrastruktur dan sebagainya, seharusnya kami melihat Pemda juga harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur. Jadi nggak serta-merta cuma mengharapkan dari pemerintah pusat yang membangun infrastruktur untuk mereka. Karena di pemerintah pusat ini kan juga ada prioritas. Tahun lalu pas lagi pemerintahan Bapak Jokowi itu ada 5 destinasi super prioritas. Lalu sekarang ada lagi 10 destinasi prioritas. Nah, apakah memang anggaran pemerintah hanya akan dialokasikan untuk 5 destinasi super prioritas atau 10 destinasi prioritas ini? Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Daerah lainnya ya harusnya Pemda bekerja ekstra keras. Kalau memang mereka merasakan bahwa pariwisata menjadi prioritas, pariwisata bisa menghasilkan untuk daerah mereka, bisa menjadi penyumbang PAD untuk daerah mereka, ya harusnya mereka juga mengupayakan. Karena kalau dibalikin lagi, ya abisnya kalau udah dibangun nanti nggak ada turis yang datang. Kalau ayam sama telur kan bolak-balik ayam duluan ya yang ada ya. Jadi memang harus kita sediakan dulu fasilitasnya, infrastrukturnya, baru itu bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Oke, lagi-lagi salah satu poin menariknya adalah tadi ya soal promosi. Kalau pembangunan dan yang lain-lainnya itu kan takes time, besar itu, skalanya besar. Tapi kalau promosi itu adalah sesuatu yang juga harus bisa dipikirkan sekarang supaya kita jangan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Terima kasih Bu Pauline Suwarno, Sekjen GIPI telah bergabung memberikan insight bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi tentu kita sama-sama tengok videonya ya, bagaimana itu tanggapan langsung dari orang Indonesia itu sendiri guys ya. Bagaimana menilai Indonesia ini ya, artinya kenapa sih Indonesia ini jauh istilahnya ketinggalan daripada Malaysia. Padahal kalau kita tahu Indonesia lebih luas ya guys ya, lebih sumber daya alamnya banyak, tempat wisatanya banyak. Cuman menurut saya mungkin tata kelolanya itu yang membuat Indonesia ini jauh ketinggalan ya. Tentu kalau kita sebagai wisatawan guys ya, untuk pergi berwisata di negara orang gitu, tentu yang kita utamakan adalah keselamatan pertama ya kan. Apalagi misalnya
infrastruktur untuk kesehatan, ya kan? Karena kita tidak tahu guys ya, di saat kita berwisata apalagi bersama keluarga besar nih, kakek, nenek, ada yang sakit segala macam ya, ada yang tua gitu guys ya. Nah, tentu kita memerlukan tempat-tempat yang memang emergency gitu guys ya. Kalau suatu tempat wisata tiba-tiba ada yang emergency yang memang perlu perawatan segala macam, sedangkan apa yang disebutkan tadi guys ya, bahwa jangankan untuk turis asing ya, orang-orang lokal saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk perobatan orang lokal, apalagi untuk wisatawan. Itu kan menjadi pertanyaan besar guys ya, dan Malaysia itu mempunyai semua itu. Masya Allah, terbaik guys ya. Dan semoga saya juga bisa nih ke Malaysia, bagaimana merasakan destinasi ya, tempat-tempat yang wisata yang memang belum pernah saya kunjungi. Semoga sampai, amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya, ataupun koreksi teman-teman semuanya, atau pandangan teman-teman semuanya, nanti komen saja di bawah guys ya. Itu dulu video hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.